Astagfirullahaladzim. Pernah gak sih kalian memperoleh suatu pencapaian, membuat suatu karya, atau kalian dipercaya orang atau komunitas untuk melakukan sesuatu karena kemampuan kalian, tapi kalian sendiri merasa tidak kompeten? Kalau kalian pernah merasakan hal itu, berarti sama. Kita tahu di era digital seperti ini, apa-apa itu harus menggunakan konten. Entah itu jualan, branding, atau jualan jasa. Ya intinya kalau kamu mau nyari duit, itu harus bisa buat konten. Nah pertanyaannya adalah, konten apa nih yang mau kita buat? Kita bisa nggak buat konten seperti itu? Apakah kita kompeten? Well, kalian pasti juga pernah ingin membuat konten tertentu ya. Entah itu pengetahuan, edukasi, atau hal bermanfaat untuk audiens. Tapi ketika mau membuat konten, selalu ada bisikan. Kamu tuh siapa? Guru? Praktisi? Expert? Sok-sokan mau buat konten. Nah, perasaan-perasaan atau bisikan itu disebut dengan imposter syndrome, atau istilah yang menggambarkan pola perilaku seseorang yang seringkali meragukan atau merasa tidak pantas meraih pencapaian dan kesuksesannya sendiri. Nah, ini merupakan kondisi psikologis dan ini wajar, manusiawi ya. Jadi, imposter syndrome tidak termasuk kategori gangguan mental. Orang yang mengalami sindrom ini biasanya merasa bahwa dirinya tidak secerdas, tidak sekompeten atau sekreatif yang terlihat. Bang, itu kan namanya rendah hati, Bang. Ya, ini tidak bisa disamakan dengan rendah hati kan. Kalau rendah hati, itu ia mengakui bakatnya, namun ia berusaha untuk tidak sesumbar, tidak jumawa, atau meninggikan diri di atas orang lain, atau dia berusaha untuk tidak merasa tinggi, merasa hebat di antara orang lain. Nah, itu rendah hati. Nah, kalau imposter syndrome ini lebih kepada merendahkan diri sendiri dan menyerang rasa kepercayaan diri. Dan biasanya itu diikuti dengan perasaan cemas atau takut apabila nanti jati dirinya terbongkar dan bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan atau yang terlihat tadi, sesuai pencapaiannya tadi. Nah, kecemasan inilah yang berbahaya nih. Jadi maksudnya di sini bukan berarti dia menipu ya, tapi ada perbedaan signifikan antara ekspektasi audiens dengan kenyataannya. Jadi gimana, Bang? Ya udahlah, saya gak usah ngonten. Ya nggak gitu juga Bambang. Simak dulu videonya sampai selesai baru komentar. Oke, pertama kita bedah dulu tanda-tandanya. Orang yang terindikasi imposter syndrome biasanya sering meragukan kemampuannya sendiri. Yang kedua, sering mengaitkan kesuksesannya dan pencapaiannya dengan faktor eksternal. Jadi, semua yang diraihnya itu adalah bukan karena kemampuannya sendiri atau kreativitasnya sendiri, usahanya sendiri. Alias ada orang dalam atau orang-orang yang berpengaruh yang membantunya. Ya, dia berpikir seperti itu, padahal dirinya sendiri ya memang kompeten gitu. Yang selanjutnya, tidak bisa menilai kompetensi dan kreativitas diri secara objektif. Yaitu tadi, dia selalu melihat karena faktor momentum atau faktor-faktor eksternal lainnya di luar kemampuannya sendiri. Yang selanjutnya, merasa kecewa hingga frustrasi ketika tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan sendiri. Yaitu tadi, dia punya goal yang bagus ya, dia berpikir perfeksionis, tapi pada kenyataannya dia merasa tidak mampu. Perasaan merasa tidak mampu ini loh yang dinamakan imposter syndrome. Jadi pikirannya tuh cenderung harus perfeksionis karena selalu cemas dengan penilaian orang lain. Akhirnya ia terkena gangguan confidence-nya. Nah, sindrom ini biasanya menyerang kaum minoritas proletar yang mana dari segi status sosial atau finansial dan latar belakang akademis ada kesenjangan dengan kaum borjuis dan elit. Dan yang paling sering terkena sindrom ini adalah mereka yang fresh graduate. Ya, bagi kalian ya yang baru lulus atau yang mau lulus, percaya deh,
dengan kemampuan kalian. Kalau kalian belum menemukan kreativitas atau bakat kalian, coba gali lebih dalam ya. Kalian kenali diri kalian lebih dalam lagi. Kalian buat list apa saja yang menjadi bakat kalian. Keunggulan apa sih dari dulu atau sekarang yang paling menonjol dalam diri kamu. Oke? List semuanya sampai kamu kehabisan kata-kata dan pilihlah beberapa yang paling menonjol. Dan itulah yang harus kalian asah benar-benar. Nah, para fresh graduate ini yang mau terjun ke dunia profesional akan sering terkena sindrom ini. Dan para fresh graduate ini akan merasa bahwa dirinya belum mampu mengemban tanggung jawab dan cenderung meremehkan dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya ia tahu nih kalau dirinya mampu. Cuman karena ya itu tadi, mungkin karena terkena sindrom ini, jadi dia merasa dirinya gak mampu. Nah, sekarang udah mulai kontras nih antara rendah hati dan rendah diri. Orang yang mengalami imposter syndrome cenderung akan terus memotivasi dirinya untuk berusaha lebih keras dan terkadang lebih dari yang dibutuhkan untuk semata-mata agar ia merasa aman nih dari penilaian orang-orang. Bang, ceramah aja terus bang, kasih solusi dong.